Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal UA, dinamika rotasi, dan kesetimbangan. Langsung saja. Nomor 1. Berikut ini pernyataan tentang faktor gerak rotasi. Jadi 1. Kecepatan sudut, letak sumber rotasi, bentuk benda, massa benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar momen inersia adalah faktor-faktor yang mempengaruhi momen inersia dilihat dari rumusnya, yaitu I sama dengan mr kuadrat. Jadi inersia itu dipengaruhi oleh M massa, kemudian R jari-jari atau letak sumbu rotasi. Satu lagi kemudian yaitu bentuk benda. Kenapa bentuk benda ini berpengaruh? Karena inersia bola pejal itu berbeda dengan inersia silinder pejal. Kalau bola pejal 2/5 mr kuadrat, sedangkan silinder pejal 1/2 mr kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 2, besaran vektor yang merupakan perkalian gaya dengan jarak titik terhadap gaya disebut. Jadi perkalian antara gaya dengan jarak titik yaitu F kali R ini merupakan rumus momen gaya, di mana momen gaya sama dengan F kali R. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 3 adalah momen inersia pada benda silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Nomor 4, momen inersia pada bola pejal adalah inersia dari bola pejal sama dengan 2/5 mr kuadrat. Jawabannya adalah B. Nomor 5, rumus dari hukum Newton rotasi adalah hukum Newton rotasi yaitu sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Jawabnya B. Nomor 6, sebuah batu bermassa 0,5 kg diputar secara horizontal dengan tali sepanjang 1,5 meter. Momen inersia batu tersebut adalah, jadi diketahuinya massa, kemudian jari-jari 1,5, ditanyakan adalah inersia. Jadi jawabnya yaitu inersia sama dengan mr kuadrat. Massanya adalah 0,5 dan R-nya adalah 1,5. Dikuadratkan jadi 2,25 dikali 0,5 sama dengan 1,125 kg meter kuadrat. Jawabnya A. Kemudian nomor 7, dua buah bola dihubungkan kawat, massa kawat diabaikan, disusun seperti pada gambar. Berapakah momen inersia? Jadi diketahuinya adalah M1 0,2 kg, M2-nya 0,4. Ini diubah dari gram, jadi kita ubah ke satuan internasional. Ditanyakan adalah inersia totalnya. Di dalam gambar ini ada dua benda dan inersianya adalah pada jaraknya ada, jadi pada jarak 200 gram ini ada 10 meter dan 400 gram 15 meter. Jadi langsung saja memakai rumusnya. Jawabnya yaitu M1 kali R cos 1 kuadrat ditambah M2 kali R cos 2 kuadrat. M1-nya 0,2 kg masukkan, kemudian jaraknya adalah 10 dikuadratkan, dan M2-nya adalah 0,4 dan R2-nya 15 kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus mr kuadrat. Karena tidak diketahui bendanya, jadi rumusnya adalah mr kuadrat. Jadi hasilnya adalah 110 kg meter kuadrat. Nomor 8, pada sebuah roda memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat, dikerjakan sebuah momen gaya sebesar 20 Newton meter. Maka percepatan sudutnya adalah, yang diketahui adalah inersia dan momen gaya. Inersianya 4 dan momen gayanya 20. Ditanyakan adalah percepatan sudut. Maka jawabnya adalah kita pakai rumus torsi sama dengan inersia dikali alfa. Ini rumusnya dari hukum Newton gerak rotasi. Maka kita masukkan angkanya, maka didapatkanlah alfa sama dengan 20/4, jadi 5 radian per sekon kuadrat. Nomor 9, sebuah bola dunia inersianya yaitu 2/5 mr kuadrat, berjari-jari 25 cm, massanya 0,5 kg, berotasi dengan percepatan angular 3 radian per sekon kuadrat. Besar gaya yang bekerja pada bola tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah gayanya. Yang diketahui adalah R 25 cm diubah ke meter, kemudian massa 0,5 dan alfanya 3 radian per sekon kuadrat. Ditanyakan adalah F. Di sini kita memakai rumus hukum Newton rotasi, yaitu torsi sama dengan inersia kali alfa.
Rumus torsi adalah F kali R, sedangkan inersia 2/5 mr² dan alfanya, karena alfanya sudah diketahui, jadi tidak diubah ke A per R. Jadi langsung alfa saja. R-nya kita coret, karena sama dengan ini ada R dan R, jadi F sama dengan 2/5 mr kali alfa. Jadi 25 dikali 0,5, 25 kali 10 pangkat 2, dan ketiga hasilnya adalah 0,15 Newton. Nomor 10, sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega. Energi kinetik total bola pejal tersebut adalah, jadi yang ditanyakan energi kinetik total. Diketahui inersia bola pejal 25 mr². Ditanyakan adalah energi kinetik totalnya. Nah, jawabnya adalah energi kinetik total sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Jadi translasi sama dengan setengah mv kuadrat dan rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Ini tetap setengah mv kuadrat, yang dirubah adalah ini. Inersianya 2/5 mr² dan omega kuadratnya sama dengan V kuadrat per R. R-nya habis, jadi 1/H2 juga habis, jadi 1/5 mv kuadrat. Ini dijumlahkan, jadi jumlahkan 7/10 mv kuadrat. Jawabnya C. Nomor 11, silinder pejal I sama dengan setengah mr kuadrat, masanya 10 kg, menggelinding pada bidang miring datar. Jari-jari silinder 20 cm pada saat kecepatan 4 meter per second. Berapa besar energi kinetik totalnya? Jadi yang diketahui adalah massa 10, terus R sama dengan 20 cm, diubah ke meter, 0,2 meter, V sama dengan 4 meter per second. Silinder pejal ini menggelinding. Yang ditanyakan adalah energi kinetik. Karena menggelinding, jadi energi kinetiknya ada 2. Jadi jawabnya itu energi kinetik total, karena menggelinding jadi ada 2, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, di mana translasi setengah mv kuadrat dan rotasi setengah I omega kuadrat. Kita jumlahkan, jadi jabarkan setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah dikali setengah mr kuadrat dikali dengan v kuadrat per r kuadrat. R-nya habis, jadi ini dikali 1/4 mv kuadrat, setengah mv kuadrat ditambah 1/4 mv kuadrat sama dengan 3/4 mv kuadrat. Dimasukkan angkanya, 3/4 kali 10 kali 4 kuadrat sama dengan 120 joule. Jawabnya D. Nomor 12, perhatikan gambar sebuah silinder pejal homogen di bawah ini. Ini silindernya, kemudian ditarik dengan sebuah gaya. Jadi pada tepi silinder dililitkan sebuah tali dan kemudian ditarik dengan gaya sebesar 6 Newton. Massa rodanya 5 kg, jadi massa patrolnya, dan jari-jarinya 20 cm. Berapakah kecepatan sudut roda tersebut? Jadi diketahuinya gayanya, massanya, dan jari-jari. Jari-jari 2 meter. Yang ditanyakan adalah alfanya. Jawab. Jadi karena di sini adalah silinder kemudian ditarik dengan gaya, jadi jawabnya bisa langsung dengan menggunakan hukum Newton rotasi. Jadi F sigma torsi sama dengan inersia kali alfa. Fr sama dengan setengah mr kuadrat kali alfa. Jadi R-nya dicoret, jadi F sama dengan setengah mr kali alfa. Dimasukkan angkanya, 6 sama dengan, karena gayanya 6, setengah, massanya 5, R-nya adalah 0,2, dan alfanya kita cari. Jadi 6 sama dengan setengah alfa. Karena setengahnya pindah ke sini, jadi 6 dikali 2, gitu, sama dengan 12 radian per second kuadrat. Kemudian nomor 3, perhatikan gambar. Berapakah besar gaya agar papan tersebut seimbang? Jadi yang ditanyakan adalah gaya supaya papan ini seimbang. Jadi F-nya berapa supaya papan ini seimbang? Ini massanya adalah 5 kg, kemudian ini jarak massa dengan titik tumpu 1 meter, dan ini jarak gaya dengan titik tumpu 4 meter. Massa bebannya 5 kg. Yang ditanyakan adalah F-nya. Kita lukiskan arah-arah gayanya, jadi gaya berat bendanya di
bawah, kemudian gaya tekan juga ke bawah, arah torsinya ke pusat, jadi arah torsinya ke A, ini juga ke A, poros torsinya, karena poros torsinya di A, jadi sigma torsi sama dengan 0. Torsinya ini ada 2, karena gayanya ada 2, jadi WB dikali R1 dan F dikali R2 sama dengan 0. WB-nya kita cari, 5 dikali 10 jadi 50 Newton. Maka dimasukkan WB dikali R1 dan F dikali R2, 50 kali 1 dikurangi, karena ini minus dikarenakan ini searah jarum jam. Jadi kalau searah jarum jam, arah torsinya maka minus. Jadi di sini minus F dikali 4. Jadi 50 sama dengan 4F. Ini pindah ke sana, jadi 4F. Maka F sama dengan 50 bagi 4, 12,5 Newton. Kemudian nomor 14. Balok bermasa 6 kg diletakkan di atas papan 1 meter dari titik A. Seperti terlihat pada gambar, jadi ini 6 kg. Ini ada titik tumpu A dan titik tumpu B. Jika massa papan adalah 2 kg dan panjang papan adalah 10 meter, berapakah gaya normal di titik A? Kita cari gaya normal di titik A-nya berapa. Jadi diketahui, kita data yang diketahuinya dulu. Jadi massanya adalah 6. Setelah diketahui, ditanyakan adalah gaya normalnya, gaya normal A. Nah, ketika menjawab soal ini, kita gambarkan arah-arah gaya dari gambar ini. Jadi arah-arah gayanya apa saja, kemudian tentukan poros torsinya. Jadi ini ada massa beban dan massa papan. Kemudian panjang papannya, ditanyakan adalah NA normal A. Nah, ini dilukiskan dulu arah gayanya. Jadi di tumpu A ini ada normal A, kemudian di tumpu B ada normal B, dan ini berat bendanya, dan ini adalah berat papannya. Berat papan ini di tengah-tengah, karena titik berat papan ini di tengah-tengah. Kemudian kita tentukan poros torsinya. Poros torsinya kita tentukan di B. Kenapa di B? Karena di B ini titik tumpu, sedangkan yang ditanyakan di A. Jadi yang di B ini tidak ditanyakan, jadi titik tumpu NB-nya juga tidak diketahui, jadi kita pilih B, titik tumpuannya. Jadi porosnya ada di B-nya. Kita cari berat bendanya sama dengan 60 Newton, dan berat papannya 20 Newton. Kemudian R1 ini kita cari jarak-jarak ke titik porosnya. Jadi R1, R2, dan R3, karena di sini ada 3 gaya, yaitu ada NA, WB, dan WP. Kemudian arah torsinya ini ke B dan ke B semua arah torsinya. Yang searah jarum jam adalah NA, jadi NA ini negatif. Ini R1 7 meter, R2-nya 3 meter. Dilihat gambarnya R2, R1, dan R3. Poros di titik B, maka sigma torsi B sama dengan 0. Jadi WB dikali R1, WB dikali R2, dan NA dikali R3. NA-nya minus karena searah jarum jam, arah torsinya. Nah, kita kalikan dengan ini R1-nya, dikalikan. Jadi 420 ditambah 60 dikurangi 8NA. 8NA pindah ke sana, jadi 480 sama dengan 8NA. Jadi NA sama dengan 60 Newton. Dan nomor 15, perhatikan bidang 2 dimensi berikut ini. Letak titik berat bidang dari alas berjarak. Jadi ini yang ditanyakan adalah titik berat dari bawah. Jadi yang ditanyakan adalah Y0. Ini jawabnya kita gambarkan. Jadi dicari itu titik berat dari alas, berarti titik tingginya. Nah, ini gambarnya. Kita tentukan A1-nya 24. Di sini A1, jadi 4 dikali 6. Kemudian A2-nya yaitu 4 dikali
2, di sininya 2. Nah, jadi 4 kali 2 jadi 8, dan Y1-nya di sini. Y1 itu adalah setengah dari 4. 2, kemudian Y2-nya kita tarik dari alas, dan ini setengah dari A2, jadinya 4 ditambah dari setengah dikali 4 sama dengan 6 cm. Kita masukkan ke rumus, Y0 sama dengan A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Masukkan angkanya, hasilnya adalah 96 per 32, jadi hasilnya adalah 3 cm. Jadi tinggi dari titik alas adalah 3 cm, itu titik beratnya dari alas 3 cm. Kemudian soal esainya, jadi ini soal esainya yaitu sistem katrol. Yang diketahui adalah massa katrolnya, massa bendanya. Ketahui massa katrol, massa benda A2, sebibit jari-jarinya adalah 80 cm, diubah ke meter 0,8 meter. Silinder kecil inersianya sama dengan setengah mr kuadrat. Gravitasi 10 meter per second. Ditanyakan adalah A, terus TA, TB, alfa, dan inersianya. Cara menjawab soal ini adalah kita gambarkan arah-arah gaya dari sistem katrol ini. Jadi sistem katrol ini karena berat bendanya ada di B, maka arah gayanya adalah ke B, jatuhnya B, jadi B arahnya ke bawah di sini, kemudian A-nya ke atas, dan putarannya ke kanan. Kemudian tinjau katrolnya. Ketika meninjau katrol, ada katrol, kemudian ada tegangan tali A dan tegangan tali B, arahnya ke sini. Karena katrol ini berputar, maka kita pakai hukum Newton gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Jadi torsi ini adalah gaya yang ada di katrol. Gaya yang ada di katrol adalah gaya tegangan tali A dan gaya tegangan tali B. Yang positif ini adalah yang B, karena yang B ini searah dengan arah putaran katrol. Jadi TB dikali R dikurangi TA dikali R. TA ini berlawanan dengan arah geraknya, jadinya minus. Jadi ini inersia setengah mr kuadrat, kemudian R-nya dikeluarkan, TB dikurangi TA sama dikali R sama dengan setengah mr kuadrat. R-nya habis di sini 1, jadi tinggal 1. Jadi alfanya itu dirubah jadi A per R. R-nya juga habis, jadi TB min TA sama dengan setengah MA, jadi TB min TA sama dengan setengah kali 1 kali A. Jadi ini persamaan 1, TB min TA sama dengan setengah A, persamaan 1. Kemudian tinjau benda A. Jadi dari sistem katrol ini ditinjau satu-satu, karena di sini ada katrol, kemudian benda A dan benda B. Jadi yang ditinjau ada 3, katrol, benda A, dan benda B. Katrol sudah, kemudian yang ditinjau benda A. Benda A kita pakai hukum Newton gerak lurus, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Yang positif adalah yang searah dengan arah gerak. Karena arah geraknya ke atas, berarti positifnya adalah TA. Jadi TA min WA sama dengan MA dikali A. WA-nya adalah TA min MA kali G, jadi MA kali A. Kita masukkan angkanya, jadi TA min 20 sama dengan 2A. TA sama dengan 20-nya pindah, jadi kita cari persamaan TA-nya, jadi TA sama dengan 2A plus 20, ini persamaan 2-nya. Kemudian tinjau benda B-nya, karena benda B gerak ke bawah, jadi ini ada gaya TB dan BB geraknya ke bawah, sama pakai hukum Newton gerak lurus, sigma F sama dengan MA. Nah, ini yang positif adalah yang WB, karena geraknya ke bawah, jadi WB min TB sama dengan MK kali A. WB-nya kita cari, MB kali G, jadi 5 kali 10. Masukkan angkanya, jadi sama dengan 50 min TB sama dengan 5A. Jadi 50 min 5A sama dengan TB. TB-nya ini kita balik, TB sama dengan 50 min 5A. Maka
maka dapatlah TA dan TB-nya dari meninjau benda A dan B. Maka masukkan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 ini TB min TA sama dengan setengah A, masukkan TB-nya 50 min 5A, kemudian TA-nya 2A plus 20 sama dengan 0,5. A 0,5 ini adalah 1/2. Jadi kita keluarkan, ini minus 2A, kemudian ini positif jadi minus, karena dikali minus jadi 20, min 0,5, kita jumlahkan, 50 dikurang 20, 30, kemudian 7 min 5A, min 2A, jadi dijumlah 7A, min 7A, 7A-nya pindah ke sana, jadi 30, sama dengan 7,5A. 30 dibagi 7,5 sama dengan 4 meter persegi kuadrat. Karena A-nya sudah ada 4 meter persegi kuadrat, maka kita tinggal mencari TA dan TB-nya dari persamaan 2 dan 3. TA-nya 2A plus 20 dan TB-nya 50 min 5A. Kita masukkan A-nya. Jadi TA-nya 28, sedangkan TB-nya sama dengan 40. Jadi tinggal masukkan A-nya saja. A-nya 4, jadi 2 kali 4. A-nya 4, 5 kali 4. Jadi ini hasil TA-nya 28 dan TB-nya 30. Kemudian alfa rumusnya adalah A per R, jadi 4/0,8 sama dengan 5 radian per sekon kuadrat. Kemudian rumus inersia. Inersia sama dengan, ini inersianya adalah inersia silinder pejal, karena katrolnya berbentuk silinder pejal, jadi setengah mr kuadrat. Jadi setengah, M-nya adalah 1 massa katrolnya, dan R-nya adalah 0,8. Jadi dikuadratkan jadi 0,64 dikali setengah. Jadi hasilnya 0,32 kg meter kuadrat. Itu saja pembahasan untuk ulangan harian dinamika rotasi dan kesetimbangan. Cukup sekian dan terima kasih.